Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang pria di Lampung Selatan dibunuh teman akrabnya gara-gara korban dituduh merusak rumah tangga tersangka. Seorang asisten rumah tangga mengajak anaknya yang masih kecil membobol rumah majikan. Akibat gagal menyalip di jembatan sempit, truk bermuatan drum terguling ke parit, 2 orang terluka. Sebuah truk bermuatan drum dan pipa terguling akibat terperosok ke parit Jalan Lintas Timur Sumatera, kawasan Register 45 Desa Sidorukun, Kecamatan Mesuji Timur, Mesuji, Senin pagi. Sopir truk menderita luka ringan, namun istrinya yang ikut dalam truk mengalami patah tulang tangan. Oleh warga, keduanya dibawa ke rumah sakit. Menurut warga, kecelakaan terjadi saat truk sedang melaju dari arah Tulang Bawang menuju Sumatera Selatan. Kecelakaan disebabkan pengemudi truk gagal menyalip saat melintasi jembatan yang sempit. Mobil yang kehilangan kendali kemudian oleng dan terperosok ke parit. Luka-luka istrinya, Pak. Ada yang patah tangannya, Pak. Iya. Sopir alhamdulillah luka ringan. Luka ringan. Iya. Itu istrinya sopir yang luka Istrinya luka? sopir, resmi istrinya sopir itu, Pak. Oke. Ini mobil jenis apa nih Mas Lima? Tronton apa lohan ya, Pak ya? Tronton lohan ya. Iya. Oke, makasih Mas ya. Iya, Dipicu sama-sama, Pak. kecelakaan itu apa sih, Mas? Gimana, Pak? Dipicu masalahnya kecelakaan itu apa sih? Motong mobil, Pak. Motong mobil, cuman depannya itu kepergok mobil kepergok, ya. lain. Iya, berlawanan gitu, Pak. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa. Evakuasi truk menunggu muatan truk dipindahkan ke mobil lain. Polisi dan warga mengimbau para pengemudi mobil tidak menyalip saat melintasi jembatan di Jalan Lintas Timur Mesuji, sebab sebagian besar jembatannya sempit sehingga tidak bisa dilewati 2 mobil besar secara bersamaan. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Tiga anak laki-laki kakak adik hidup miskin tanpa didampingi orang tuanya. Mereka tinggal di rumahnya di pinggir sawah Desa Kagungan, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. Akibat kemiskinannya, ketiganya justru tidak lagi sekolah atau putus sekolah. Ketiganya adalah Julian Syah, umur 19 tahun, Hazali, umur 15 tahun, dan bungsunya bernama Berlian, umur 13 tahun. Ibu ketiga anak ini telah meninggal dunia, sedangkan sang ayah merantau di luar daerah sebagai buruh serabutan. Untuk makan sehari-hari, mereka berjuang sendiri dengan bekerja serabutan. Di dalam rumah, ketiga bocah ini nyaris tidak ada perabotan rumah tangga. Sendok makan pun bahkan tidak ada. Peralatan makan sehari-hari yang ada hanya beberapa piring dan gelas saja. Pada Senin siang, rumah ketiga bocah ini didatangi oleh Wakil Bupati dan petugas Dinas Sosial Tanggamus. Ketiga bocah mendapat bantuan perabotan rumah tangga dan peralatan memasak dan makan. Ya berdasarkan informasi yang kita dapat bahwa anak-anak ini mengalami permasalahan karena kebetulan orang tua khususnya ibunya meninggal dunia dan bapaknya sedang mencari pekerjaan di daerah lain. Untuk langkah selanjutnya, Pak? Langkah-langkah yang akan kita laksanakan adalah kita lakukan baik pemerintah Tanggamus maupun bekerjasama dengan POKON, dengan rekan-rekan pendamping. Kita akan mencoba untuk mengklarifikasi pada anak-anak tersebut atas kemampuan keterampilan yang akan dimiliki. Karena kalau mereka punya keterampilan yang baik, bisa dimudahkan mereka untuk mencari nafkah yang lebih baik lagi. Meski hidup miskin, sayangnya keluarga ini tidak terdata mendapatkan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai atau BLT dan bansos program Keluarga Harapan atau PKH.
Wakil Bupati dan Kepala Dinas Sosial akan mengupayakan keluarga ketiga bocah ini mendapatkan bantuan sosial itu dan memfasilitasi sekolah gratis. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Sebuah pengalaman langka melihat dunia galaksi pada malam hari secara lebih dekat dihadirkan Institut Teknologi Sumatera atau ITERA Lampung pada Minggu malam. Melalui program Sky Trail yang digelar di Taman Kebun Raya ITERA Lampung Selatan, para pengunjung diajak melihat dunia galaksi seperti bintang, bulan, hingga batu-batu meteor menggunakan beberapa teleskop. Program ini merupakan bagian dari Resona Saintek, inisiatif nasional untuk mendekatkan sains dan teknologi kepada masyarakat. Jelajah malam ini tidak hanya menawarkan keindahan langit, pengunjung juga dapat menyaksikan aktivitas fauna nokturnal dan ragam flora yang menambah kekayaan visual selama penjelajahan. Aja sama ngelihat bulan tadi kayak gimana? Seru sih. Seru ya? Iya. Ini baru pertama kali atau gimana? Baru pertama kali. Pakai teleskop pun pertama kali. Oh, penasaran gak sih sama bulan makanya pengen Iya lihat? penasaran. Kelihatan tapi. Kelihatan. Nanti kalau diajak lagi atau mau main kesini lagi mau ngelihat Mau bulan? lah. Oh, iya, mau. Seneng, jadi seneng banget ya ini. Iya. Tadi sekeliling itu apa yang dilihat, Dek? Dan jelajah tadi gimana jelajahnya? Ada kodok, ngeliat kodok. Ada ngeliat ular juga sama tumbuh-tumbuhan. Seru jadi ya? Seru. Ini sempet takut gak sih? Ya pas lihat ularnya sih takut. Tapi kan ini malam nih. Gak berani megang. Seneng gitu ya? Iya mak seneng. Itu ada cirinya yang batak. Petugas menyediakan 3 teleskop untuk para pengunjung. Sayangnya, pengamatan pada Minggu malam tidak bisa lebih jauh akibat langit tertutup mendung tebal. Nah, untuk pengamatan langitnya sendiri, kita rencananya untuk hari ini, malam ini adalah pengamatan Saturnus dan juga hujan meteor, akan tetapi langit masih kurang mendukung, jadi kita melakukan pengamatan bulan dengan 1 teleskop yang di belakang sini. Kemudian ada juga kita mencoba menggunakan teleskop yang menggunakan kamera yang sebelah sana di Taman Estetika, dan juga ada binokuler untuk pengamatan medan yang luas seperti itu. Untuk kegiatan yang berkonsep seperti ini, menjelajahi kebun raya, kemudian pengamatan langit secara bersamaan, itu baru pertama kali dilakukan di ITERA. Kegiatan serupa diagendakan digelar rutin ke depannya. Dengan Sky Trail, ITERA tak hanya mengajak masyarakat melihat langit, tetapi juga memahami ilmu di baliknya. Sebuah pengalaman yang menggabungkan edukasi, eksplorasi, dan keindahan malam. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi ini. Saya Ade Anissa, beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.